atau gimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudunya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif bertemakan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja, Ustadz. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Allah barik fiik. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Ustadz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz? Tafadhal. Kita bacakan pertanyaan pertama dari Ihsan Khairuddin di Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum. Apakah boleh jika takbiran menggunakan mikrofon di masjid atau musola pada hari raya Idul Fitri? Mohon penjelasan, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya, terkait dengan takbiran menggunakan mikrofon atau pengeras suara di malam hari raya, ini memang sudah menjadi tradisi ya dari kaum muslimin khususnya di Indonesia, walaupun kami sendiri jarang menemukan itu di tempat lain ya. Kembali kepada hukum asalnya bahwa memang bacaan takbir itu sendiri diperintahkan ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dan hendaklah kalian bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian sempurnakan hitungan bulan Ramadan itu, kemudian kalian bertakbir. Sehingga perintah takbirnya adalah perintah yang masyru'. Adapun pelaksanaannya dengan menggunakan pengeras suara, ya selama itu masih dalam batas-batas kewajaran, tidak menimbulkan gangguan di luar yang normalnya di di luar batas kewajaran, ya mudah-mudahan itu tidak mengapa. Namun apabila itu sampai menimbulkan kebisingan yang berlebihan karena mungkin
volumenya terlalu keras, maka pada dasarnya la dharar wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan madarat, atau baik itu sifatnya madarat untuk diri sendiri maupun madarat untuk orang lain. Jadi silahkan, namun dengan batas-batas yang sewajarnya saja. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jadi intinya boleh tapi ada batasannya Ustaz gitu Ustaz ya. Iya. Nah, Masya Allah. Syukran barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Jadi kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Duliana di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah saya terima tawaran pengurus masjid dekat rumah untuk bersumpah di atas Al-Quran bahwa anak saya seorang yatim tanpa dapat keterangan surat kematian dari mantan suami? Jika segala usaha kami lakukan untuk surat hasil tidak ada kontak di blog. Intinya bahwa anak saya yatim akan mendapatkan santunan. Apakah hukumnya untuk mendapatkan santunan anak yatim harus sumpah di atas Al-Quran Ustaz? Padahal saya sudah jujur Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, itu tergantung yang akan memberi santunan ya, apa dia, persyaratan apa yang dia ajukan. Apabila memang dia mengajukan persyaratan sebagai bentuk verifikasi, dia ingin memastikan bahwa yang akan disantuni ini benar-benar anak yatim, sedangkan tidak ada bukti-bukti resmi berupa tulisan atau surat kematian dan semisalnya, dan dia mempersyaratkan dengan minta bersumpah, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Toh sumpah itu kalau tidak ada kebohongan itu sesuatu yang masyru' untuk meyakinkan pihak lain ya. Nah Ustaz, syukron. Barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Jadi bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Seseorang tidak pernah lepas dari dosa. Orang yang sehat-sehat dan baik-baik saja, padahal dia ada dosa. Apakah itu bentuk istijrad Ustaz? Mohon penjelasannya, walaupun dosanya itu sedikit. Barakallahu fikum. Seseorang tidak pernah terlepas dari dosa, kemudian apa tadi? Orang tidak pernah lepas dari dosa, orang yang sehat-sehat dan baik-baik saja, padahal dia ada dosa. Apakah itu bentuk istijrad? Seperti itu Ustaz. Ya. Ya bisa jadi itu adalah salah satu bentuk istidraj, artinya dia banyak bermaksiat namun tidak merasa tidak diberi hukuman berupa sakit dan yang semisalnya. Itu bisa jadi merupakan bentuk dari istidraj ya. Dan bisa jadi hukuman itu berupa sesuatu yang lebih berat daripada musibah-musibah kasat mata. Yaitu dengan kerasnya hati seseorang sehingga dia tidak merasa sedang diarahkan pada kebinasaan akibat banyaknya dosa yang dia perbuat dan tidak diiringi dengan taubat. Karena dosa, sebagaimana kata Nabi SAW, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda. Al-hadis yang artinya fitnah, godaan, ujian itu melintasi hati manusia sehelai demi sehelai. Dan setiap kali fitnah itu melintas kemudian diserap oleh hati manusia, maka akan muncullah noda hitam. Sebaliknya kalau fitnah itu ditolak, dilawan, akan muncul noda putih. Kalau terus-menerus dia menyerap fitnah, terus-menerus dia bermaksiat, terjerumus dalam fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka suatu ketika hatinya ini akan hitam legam. Dan sebaliknya orang yang terus-menerus melawan berbagai macam fitnah, syahwat maupun syubhat tadi, hatinya suatu ketika akan putih bersih dan masing-masing akan memiliki karakter baru yang hitam legam itu. Berarti sudah tidak bisa lagi mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan seleranya. Sedangkan yang putih bersih, maka dia memiliki imunitas, kekebalan terhadap fitnah-fitnah. Jadi
ketika seseorang ini tidak segera mengikuti maksiatnya dengan taubat, maka akan makin banyak noda hitam. Ketika sudah menutupi, yang terjadi adalah dia tidak akan terdorong lagi untuk taubat. Ini yang sangat berbahaya ya. Bahkan lebih bahaya, lebih fatal daripada kalau dia dikasih musibah sama Allah. Dikasih kecelakaan, kehilangan harta benda dan semisalnya. Musibah matinya hati ini lebih besar daripada musibah-musibah kasat mata yang kebanyakan orang sadar dengan musibah-musibah yang kasat mata. Namun sedikit orang yang tersadarkan ketika musibahnya ini sudah berupa matinya hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampailah seseorang ini mendapatkan musibah yang lebih besar, yaitu berupa matinya hati, karena dia tidak segera bertaubat. Nah, Masya Allah, Ustaz, syukuron jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa ikum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan, sudah ada penelpon masuk pertama. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ana mau bertanya tentang zakat fitrah. Insya Allah saya berencana untuk ini umroh Ramadan gitu. Umroh Ramadan, jadi ketika kita di Mekah nanti bayar fitrahnya apa bisa diwakilkan dari di Indonesia sini, apa harus di sana juga untuk bayar fitrahnya. Kemudian pertanyaan kedua tentang bayar zakat. Bayar zakat itu harus gini, saya itu punya teman itu janda, memiliki anak yatim, kasihan banget gitu. Apakah boleh uang zakat itu saya berikan kepada beliau? Baik. Yang zakatnya zakat mal ya, Ibu ya? Nggih, zakat mal. Baik. Kemudian yang ketiga, lebih utama seseorang itu berangkat haji, uangnya untuk berangkat, uang keuangannya untuk berangkat haji, atau uangnya itu untuk berimpak, bersedekah kepada kaum muslimin. Syukran untuk Ustaz, ditunggu jawabannya. Sebentar, untuk haji, terkait untuk haji, pertanyaan yang haji tadi, Bu. Untuk haji, orang tersebut sudah berhaji, udah pernah haji wajib sudah, kemudian haji. dia juga udah berkali-kali umroh, tapi selalu pengen berhaji gitu. Kalau misalnya ada rezeki, pengen lagi berangkat gitu. Untuk dia impak sedekah, sebenarnya dia juga udah melakukan juga, cuman kadang-kadang kan tidak sebanyak uang haji yang dikeluarkan. Kalau haji kan sekali berangkat ya emang sangat besar ya, kalau untuk haji furoda, bukan haji ini ya. Jadi lebih utama dia berangkat haji, apa dia berimpak untuk pondok, untuk sedekah kepada kaum muslimin, atau dan lain sebagainya. Saya jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan Zakat fitrah, Ustaz. Zakat fitrah ya, apa orang yang sedang umroh, apakah mengeluarkannya itu di tanah suci sana ataukah dititipkan kepada orang di Indonesia? Ya, pada dasarnya seseorang itu mengeluarkan di tempat dia berada ya. Kalau dia sedang di tanah suci ya dia keluarkan di sana. Namun jika ada pertimbangan tertentu, misalnya di Indonesia sedang dilanda kemiskinan misalnya, atau di daerah asal dia sangat-sangat membutuhkan, sedangkan di Mekah sana orang-orang relatif sudah tercukupi, maka silahkan dia mewakilkan agar dikeluarkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi, karena zakat fitrah itu yang mengeluarkan adalah kepala keluarga atas siapa-siapa yang menjadi tanggungan dia. Jadi kalau seseorang menjadi kepala keluarga untuk 5 orang, untuk 1 istri dan 4 orang anaknya, maka dia mengeluarkan 5 kali 1 sa'. 1 sa' itu sendiri sekitar 2,5 liter
ya 2,5 liter. Jadi beras ditakar sebanyak 2,5 liter, jatuhnya berapa itu minimal untuk satu orangnya. Dikali jumlah orang yang dia tanggung, maka itu zakat fitrah untuk dia dan keluarganya bisa dia wakilkan kepada orang-orang yang dia percaya untuk mengeluarkan atas nama dia dan wakil-wakilnya, atau atas nama dia dan yang dia tanggung. Bisa juga dia mengeluarkannya di tanah suci sana. Jadi itu batas minimal ya, dilebihkan tidak mengapa. Karena ada sebagian ulama yang mengkonversikan satu sok itu sebanyak 3 kilogram. Biasanya kalau di tanah suci sana sudah dikemas satu kantong beras gitu, 3 kilo. Orang tinggal beli satu kantong untuk per kepalanya. Silahkan dia juga membagikan, karena itu juga sesuatu yang baik ya. Kita diwajibkan mungkin 2,5 liter, namun kita membelikan lebih dari itu sehingga sisanya masuk kategori sedekah. Tidak ada jelek yang sama sekali di situ. Namun bagi yang ingin mengetahui takarannya, maka tadi sudah saya jelaskan sekitar 2,5 liter per kepala. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua? Tentang apakah boleh membayar zakat mal kepada orang yang membutuhkan. Oh ya, janda tadi ya, janda punya anak-anak. Tadi anak-anak yatim atau anak apa tadi? Janda saja. Janda saja. Saya janda saja ya. Sebetulnya sifat janda ataukah berkeluarga itu bukan menjadi parameter ya. Namun parameternya adalah biasanya orang tuh menganalogikan, mengidentikan kalau janda itu miskin atau fakir. Ya, kalau yatim itu miskin atau fakir. Biasanya diidentikan seperti itu. Kalau memang terpenuhi pada seorang janda, itu sifat dia itu miskin karena tidak ada yang menafkahi, sedangkan dia punya tanggungan anak-anak, ya silahkan diberi sebagai miskin atau sebagai fakir. Karena itu termasuk yang berhak menerima zakat. Jadi bukan karena dia janda ya, namun karena dia memenuhi kriteria, salah satu dari kriteria yang berhak menerima zakat. Entah dia itu fakir, ataukah dia miskin, ataukah dia itu mu'allaf, ya, ataukah dia itu gharim, dia yang menanggung hutang, dan yang semisalnya ya. Nah, adapun yang ketiga masalah haji furoda yang sudah bukan lagi yang wajib ya, namun itu yang sunnah. Apakah lebih baik seseorang itu menggunakan uang yang dia kumpulkan ini untuk haji furoda, sedangkan dia sudah pernah haji dan sering umroh, ataukah lebih baik didonasikan ke pondok pesantren dan yang semisalnya? Ya, masing-masing ini memiliki keistimewaan ya. Sedekah untuk memberi atau sedekah untuk pondok pesantren ini bagian dari sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir insyaallah sepeninggal seseorang. Sedangkan haji haji diselingi umroh, kemudian haji lagi, itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana sabda Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal fiddati wadh-dhahabi wal fiddah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Iring-iringkanlah kata Nabi antara haji dengan umrah. Karena kedua ibadah ini, haji dan umrah ini akan menggugurkan dosa-dosa dan menyingkirkan kefakiran. Subhanallah, walaupun biayanya besar, tapi Nabi justru mengatakan akan menyingkirkan kefakiran, kemiskinan, dan menyingkirkan dosa. Seperti semburan apinya pandai besi itu menyingkirkan karat-karat dan kotoran-kotoran yang menempel pada besi, pada emas dan pada perak. Jadi memang masing-masing punya kelebihan. Kalaulah seseorang ini sering meluangkan rezekinya untuk infak ke pondok pesantren, kemudian dia walaupun dia sudah pernah haji namun dia jarang, mungkin terakhir hajinya
5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu dan dia sudah rindu, maka saya tidak bisa katakan infak itu pasti lebih baik, lebih besar pahalanya, karena banyak faktor ya. Kalau memang ketika itu pondok ini misalnya ya, kalau kaitannya dengan pondok pesantren, akan berhenti beroperasi manakala tidak ada sumbangan, tidak ada infak dari orang yang bersangkutan ini. Sedangkan yang akan memanfaatkan infak ini bukan hanya 1-2 orang, namun banyak orang. Dan karena nominal uang yang untuk haji furoda kan juga cukup besar, ya mungkin ratusan juta ya, di atas 100 juta, dan itu bisa menghidupi banyak orang, maka boleh jadi pengalihan biaya untuk haji furoda ini menjadi infak untuk pesantren ini lebih afdal karena penerimanya banyak. Namun jika pondok ini adalah pondok yang sudah berjalan misalnya, sudah ada donasi-donasi dari pihak lain, seandainya dia tidak berdonasi pun tidak akan mengganggu operasional pondok ini. Tidak terlalu signifikan mungkin pengaruhnya. Ya, tidak sedang membangun gedung, tidak sedang melunasi mungkin tanah yang harus jatuh tempo, tidak sedang kehabisan dana untuk menggaji guru atau membelikan makanan bagi santri-santrinya, artinya tidak dalam kondisi yang darurat, maka boleh jadi yang haji itu menjadi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh nyumbang ke pondok-pondok yang kondisinya tidak sedemikian membutuhkan. Jadi memang tidak bisa dipastikan mana yang lebih besar pahalanya. Nah, Masya Allah, nah Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Umu Abdurrahman di Kalimantan, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat jawabannya. Jadi kita coba angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya nih Pak Ustadz tentang infak Pak Ustadz. iya. Di tempat saya ini biasanya tiap bulan kan ada yang lagi infak. Misalkan kita bayar itu setahun sekarang, boleh apa enggak? Itu Pak Ustadz pertanyaan Infak, pertama. Bagaimana Tadi Bapak? tentang infak. Tentang infak kan tiap bulan ini ada menagih infak ke tempat kita. Kalau misal dibayar setahun itu boleh kah? Dirapel gitu Pak? Iya, maksudnya? setahun. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Dan pertanyaan kedua ini saya pernah Nggak ngelihat masalah, itu Pak. pernah dengar ada Boleh, orang naik boleh, haji Pak. itu sampai 80 kali lebih. Boleh apa enggak ya? Tapi dia mampu Pak. Haji sampai 80 kali lebih. Iya, 80 kali lebih tapi dia orang kaya itu berduit. Boleh enggak ya? Ya boleh-boleh aja Pak, bagus. Kalau dia memang orang kaya, lebih baik Pak uangnya dipakai haji daripada dipakai untuk yang tidak jelas ya. Haji kan ibadah. Iya. Kita mendapati di antara para ulama salaf kita juga ada yang puluhan kali. Ya, tentunya itu adalah sesuatu yang baik ya, selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan ya, bukan dengan cara-cara yang mungkin bisa merugikan pihak lain. Ya, saya tidak tahu, tapi husnudzon saya dia menggunakan cara-cara yang dibenarkan, maka insya Allah itu termasuk amal soleh. Apalagi dia adalah orang yang mampu ya. Nah. Iya. Nah, cukup Bapak Ahmad pertanyaannya ya. Cukup sudah 2 Pak. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad, barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan via website dari Dian Zulkarnain di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh melakukan sholat Qiyamul Lail secara berjamaah, yang mana kami sudah melakukan tarawih dan witir? Jikalau boleh, apakah ada dalilnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ini di bulan Ramadan berarti ya kaitannya ya. Jadi sudah tarawih, sudah witir, kemudian melakukan Qiyamul Lail berjamaah. Artinya tidur, di mungkin lewat tengah malam, sholat lagi. Ya ini kembali kepada bagaimana cara seseorang mengamalkan hadis Rasulullah SAW terkait dengan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau yang dikenal dengan istilah tarawih dan
qiyamul lail, itu memang bisa dilakukan di awal malam selepas sholat isya. Biasanya itu yang lebih banyak dikerjakan. Ada imamnya yang memimpin sholat tarawih, kemudian diikuti dengan witir. Ya, ini sesuatu yang baik dan pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak berkelanjutan karena beliau khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menghidupkan kembali kebiasaan yang pernah ada di masa Nabi itu dan berlanjut sampai hari ini, ya sampai sekarang. Ketika Umar menghidupkan kembali kebiasaan tarawih berjamaah di awal malam, beliau sendiri tidak ikut sholat tarawih ketika itu. Beliau melihat dan mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi walladhi yanamuna anha khairum minal ladzi yakumuna fiha. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah di sini bukan bid'ah secara istilah, ya, bukan bid'ah secara syar'i, di mana bid'ah secara syar'i adalah perkara yang baru, nggak ada contohnya, yang diada-adakan. Karena Nabi sudah pernah melakukan hal itu tidak dianggap sebagai bid'ah yang tercela, yang diharamkan, yang disifati sebagai kesesatan, bukan. Namun bid'ah secara lughawi, secara bahasa, dan bersifat nisbi. Artinya itu bid'ah bagi mereka-mereka yang tidak pernah tarawih berjamaah bersama Nabi sebelum itu. Jadi mungkin bagi tabi'in, ya, atau orang-orang yang masuk Islamnya belakangan, mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang baru. Nah, Umar menggunakan bahasanya mereka. Adapun faktanya, sejarahnya, secara historis itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Intinya Umar mengatakan bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini, akan tetapi waktu di mana mereka nanti tidur itu justru lebih baik daripada waktu yang sekarang mereka pakai untuk sholat ini. Maksudnya seandainya mereka itu sholatnya di akhir malam, itu lebih baik daripada sholat di awal malam. Dan pada dasarnya orang kalau sudah witir itu tidak sholat lagi, ya, tidak sholat lagi. Karena witir itu adalah penutupnya sholat. Namun apabila ada satu dan lain hal, ya, misalnya dia sudah sholat tarawih bersama imam, kemudian mendadak di malam hari dia terbangun dan ingin memanfaatkan waktu malam dengan sholat, maka saya tidak mungkin mengatakan bahwa dia tidak boleh sholat karena sudah witir. Namun apa yang harus dilakukan? Ada beberapa madhab, ya, di kalangan ulama kita, di kalangan ulama salaf kita, ada yang mengatakan silahkan dia sholat dalam bilangan yang genap karena dia sudah witir sebelumnya, ya, dia sudah witir sebelumnya. Maka kalau dia ingin menambah sholatnya di waktu malam, silahkan dia sholat dalam bilangan genap, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah, ketika dia sudah selesai, dia tidak perlu witir lagi. Namun ada yang mengatakan atau memfatwakan dengan menggenapkan witirnya. Jadi yang tadinya jumlahnya ganjil digenapkan menjadi genap. Misalnya tadi dia sudah witir habis sholat tarawih, dia tiba-tiba bangun di malam hari, dia ingin sholat lagi, maka sholatlah dulu 1 rakaat dengan niat menggenapkan witirnya. Ya, setelah itu baru dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terserah dia mau sholat berapa kali, terserah dia. Kalau sudah dirasa cukup, dia sholat 1 rakaat sebagai witir. Nah, ini adalah salah satu pilihan lain, ya, dalam bagaimana cara menyikapi orang yang sudah sholat tarawih bersama imam dan sudah ikut witir kemudian bangun lagi di tengah malam, ya. Nah, ada juga pilihan ketiga, ketika dia memang sudah berencana, si makmum ini dia sudah berencana, saya akan qiyamul lail nanti, tapi saya juga tidak ingin kehilangan fadilah sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kadang-kadang ini yang jadi pertanyaan, ya. Dia sudah tarawih,
atau dia ingin mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk, yaitu dengan cara membersamai imamnya sampai selesai. Namun dia masih ada rencana untuk memaksimalkan akhir malam nanti. Apa yang bisa dilakukan? Selain dua opsi yang pertama saya sebutkan tadi, ada opsi ketiga. Ketika imamnya ini tarawih dan dia itu sampai kepada witir, rakaat terakhir witir, kemudian sang imam itu salam, maka makmumnya langsung menambah lagi, tidak ikut salam bersama imam. Dia menambah 1 rakaat, sehingga dia sholatnya dalam bilangan genap. Ya, jadi tidak ikut salam bersama imam, namun dia langsung menambah 1 rakaat lagi sehingga dia sholat dalam bilangan genap. Setelah itu kalau dia ingin bangun malam tinggal dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sudah dirasa cukup, ingin menyudahi maka dia sholat witir. Bisa, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, terserah. Pokoknya sholat dalam bilangan ganjil. Jadi itu beberapa opsi ya atau pilihan apa yang akan dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Tip, kita coba angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tolha di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak Tolha. Iya, assalamualaikum Bapak Tolha. Bapak bisa dikecilkan saja Pak suara televisinya Pak. Televisinya ya. Ya. Iya, silakan berbicara setelah di via telepon saja. Nah, begini Ustaz. Yang pertama yaitu jika untuk menanyakan orang lewat atau teman atau tetangga sukar. Bahkan ada yang pernah saya berhentikan, saya tanya apa salah saya kok tidak mau bertanya. Begitu diulang-ulang tetap sampai sekarang tidak bertanya. Banyak sekali tetangga saya yang tidak mau bertanya gara-gara saya tidak mau selamatan. Itu. Nah, yang saya tanyakan masa hubungannya itu apakah Nabi itu juga mengadakan peringatan selamatan kepada putra-putra atau sahabat-sahabat yang juga melakukan seperti itu. Pak saya ikut nggak melakukan begitu, tapi saya dalilnya kan belum tahu. Saya ikut, tapi saya hanya pengertian saya hanya begitu penjelasan begitu ikut itu, jadi dalilnya saya belum pernah mendengar. Jadi yang saya tanyakan itu mengadakan tidak mengadakan selamatan itu. Saya dibenci, tidak mau ikut, diundang dan tidak mau datang dibenci. Tetangga yang lain yang juga tidak mau bertanya lewat ya tidak bahkan ditanya tidak mau menjawab. Apakah itu seperti itu saya menanggung dosanya atau bagaimana itu? Bapak yang dimaksud selamatan ini selamatan apa Pak ya? Memperingati ya banyak, itu banyak. Yang pokok memperingati orang meninggal. Oh, 7 harian gitu Pak ya, 40 hari. Yang lain-lain juga banyak. Termasuk memperingati Nabi itu, muludan itu kan juga selamatan. Baik. Cukup Bapak Tolha ya. Insya Allah akan dijawab dengan Ustadz. Ya. Barakallahu fiik Bapak Tolha. Ya memang sudut pandang orang itu tidak akan sama ya Pak ya. Antara satu orang dengan orang lain ketika menilai sikap seseorang. Dan kita bisa bercermin kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini sudah manusia yang paling luar biasa akhlaknya, paling sempurna budi pekertinya. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas perangai yang agung. Ya. Kita juga tahu bagaimana orang-orang musyrik Makkah di masa sebelum Nabi mendakwakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, bagaimana mereka demikian membanggakan Rasulullah.
menggelari beliau dengan gelar-gelar pujian, Al-Amin, ya, orang yang jujur, dan lain sebagainya. Pun demikian, ketika ada sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada statementnya Rasulullah SAW, ada ajaran beliau yang tidak sejalan dengan selera mereka, beliau juga menerima hujatan. Beliau juga dikucilkan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Jadi kalau saya boleh berpesan, yang penting bagi kita, Pak, ini nasihat juga buat saya sendiri, buat Bapak, buat para pemirsa sekalian ya. Yang penting bagaimana kita di mata Allah dan bagaimana kita di mata Allah, itu yang penting. Adapun orang menilai kita begini atau begitu, kita juga tidak bisa menjamin. Ketika kita sudah ikuti maunya orang, kita nggak bisa menjamin tidak akan ada kritikan, tidak akan ada orang yang bermuka masam dengan kita, nggak bisa. Ya, ada sebuah cerita lucu, yang cerita ini sering disebutkan terkait orang yang berusaha untuk menyenangkan semua orang. Cerita ini adalah seorang ayah dengan anaknya dengan seekor keledai. Suatu ketika ayah dan anak ini sama-sama menunggangi keledai itu. Keledai kan kecil ya posturnya, tidak sebesar kuda. Ditunggangi oleh bapak dan anaknya melewati sekelompok orang. Maka mereka menyinyir, mencela, ini bagaimana sih, tega banget. Masa keledai kecil dinaikin 2 orang. Zalim ini mereka ini. Si anak yang naik di atas keledai, lewatlah mereka ke sekelompok orang yang lain. Maka mereka juga mencibir, ini bagaimana nih, anaknya kurang ajar. Masa bapaknya suruh jalan, dia yang naik di atas keledai, kurang ajar ini anak. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya turunlah si anak ini, gantian bapaknya yang naik di atas keledai. Lewat ke sekelompok orang lain lagi, mereka kembali mencibir, ini bapak tidak kasihan dengan anaknya. Masa anaknya disuruh jalan, keledainya dinaikin sama bapaknya. Kasihan dong anaknya. Zalim ini bapak. Turunlah mereka berdua dari keledai itu. Ditutunlah keledai itu. Ya, melewat lagi sekelompok orang yang keempat. Dicibir lagi, ini bodoh sekali ini. Bawa keledai kok nggak dipakai. Malah dituntun. Buat apa bawa keledai kalau tidak dipakai? Akhirnya mereka pun bingung. Jadi kita nggak akan bisa membahagiakan semua orang. Inti dari cerita ini ya, terlepas dari benar apa tidaknya saya baca cerita itu, cuman saya tidak tahu benar apa tidak. Artinya kita nggak akan bisa memposisikan diri kita ini disukai oleh semua orang. Sudah menjadi sunnatullah, orang terbaik pun ada musuhnya, ada yang benci, ada yang nyinyir, ada yang membuli. Itulah Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak akan sebaik beliau? Jadi yang penting Pak, kalau Bapak merasa apa yang Bapak lakukan ini memang sesuatu yang secara ilmiah dibenarkan, maka kita tidak perlu terlalu menaruh pusing dengan apa kata orang, apa sikap orang. Tetaplah kita berbuat baik kepada tetangga kita, karena Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Adapun mereka mengucilkan atau mereka tidak mau bertegur sapa, setelah kita tetap berbuat baik kepada mereka, maka Bapak tidak berdosa di sini. Dosa itu adalah dosa yang tidak mau bertegur sapa, bertemu dengan saudaranya, membuang muka, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Namun sikap kita bagaimana? Kita yang memulai menyapa. Adapun kita sudah memulai menyapa tidak dibalas, menyalami tidak dibalas salamnya, maka mereka yang berdosa. Jadi itu saran saya begitu Pak. Kecuali ya kalau Bapak ternyata Bapak yang keliru di sini, harusnya Bapak datang terhadap undangan tersebut seperti diundang untuk walimah, Bapak mampu datang atau tidak datang, diundang untuk hal-hal yang positif yang tidak bertabrakan dengan aturan-aturan agama. Nah, berarti Bapak yang harus mengoreksi diri Bapak di sini. Tapi kalau
jadi sekedar selamatan-selamatan sebagaimana yang dicontohkan, maka itu bukanlah sesuatu yang tercela kalau tidak dihadiri. Ya, karena itu sifatnya mungkin Bapak khawatir ada ritual-ritual yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sehingga Bapak menghindari itu. Mungkin Bapak khawatir terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW sehingga Bapak tidak menghadiri. Maka ini bukanlah sesuatu yang tercela yang menjadikan Bapak itu berdosa walaupun berakibat tidak disapa atau dikucilkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, mendapatkan keriduan seluruh manusia adalah hal yang mustahil ya Ustaz ya. Mustahil, nah. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Bapak Tolha. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon keempat di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamid, silakan Bapak Hamid. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya nanyakan, saya pernah salat Id di salah satu tempat beberapa waktu yang lalu. Itu pada rakaat pertamanya takbirnya 9 kali takbir. Pada rakaat keduanya 7 kali takbir. Setahu saya yang selalu atau sering saya jumpa itu rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Yeah. Jadi ini syariat dari Rasulullah atau ini ada tambahan pelajaran yang selama ini Rasulullah mungkin belum sempat sampaikan, atau di zaman Rasulullah atau zaman sahabat tuh siapa yang pernah mengamalkan itu? Kedua, salat Id Pak ya, salat Id. Iya, salat Id Pak ya, salat Id. Oke. Yang kedua, ada pemikiran para muballigh mengatakan bahwa paham Wahabi itu tidak sesuai dengan amalan-amalan yang banyak diamalkan oleh umat sekarang. Jadi bagaimana ini tanggapan Pak Ustadz atau pencerahannya? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, terkait dengan sholat Id yang takbir pertamanya 9 kali dan takbir keduanya 7 kali, terus terang saya juga tidak pernah menemukan dalilnya Pak ya. Kalau dikatakan itu ketambahan agak aneh juga, karena ketambahannya kok banyak gitu. 2 di awal, 2 di rakaat kedua ya. Rakaat kedua itu kan harusnya 5 kali, kok ini ditambah sampai 7 kali. Rakaat yang pertama harusnya 7 kali, kok ditambah sampai 9 kali. Ala kulli hal, dalil yang ada dalam masalah ini yang saya ketahui adalah terkait takbir yang pertama saja. Karena, terkait rakaat yang pertama. Itu apakah takbirnya itu 7 kali termasuk takbiratul ihram atau 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram. Kalau itu termasuk takbiratul ihram ya berarti cuma 7. Tapi kalau itu di luar takbiratul ihram maka berarti 8. Itu terkait dengan rakaat pertama. Adapun rakaat yang kedua maka takbirnya itu juga begitu. Dihitung 5 kali ini setelah takbir bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Setelah itu baru takbir 5 kali. Tapi kalau sampai 9 dan 7 ini sepertinya ketambahan. Wallahu a'lam. Adapun terkait dengan paham Wahabi yang dinilai itu tidak sesuai dengan apa yang umumnya ditemukan, kembali kepada pendefinisian apa paham Wahabi yang dimaksud ini. Hakikat dari paham Wahabi itu apa? Kalau yang dimaksud paham Wahabi ini adalah pemahaman baru yang tidak dikenal dalam Islam, maka ini perlu pembuktian. Ini perlu pembuktian. Jadi kita secara ilmiah tidak boleh menamakan sesuatu dengan nama lain. Sedangkan dia sudah punya nama dari dahulu. Misal nih Pak ya. Misal
ada sebuah mobil bentuknya sedan. Mobil itu dari dulu namanya sedan. Dan tidak ada orang yang mempermasalahkan mobil yang namanya mobil sedan ini. Kemudian ada orang memunculkan istilah baru tentang mobil sedan ini. Dinamakan sebagai mobil pick up. Kemudian dia membuat kampanye, membuat framing, bahwa mobil pickup ini adalah mobil yang membahayakan, tidak aman, jelek. Padahal sejatinya mobil pickup yang dia maksud itu tidak ada, itu bukanlah sesuatu yang baru. Ya hakikatnya itu mobil sedan yang sudah dikenal. Hanya saja orang tidak tahu bahwasanya tidak ada perbedaan antara istilah ya. Ini yang dibedakan istilahnya, tapi hakikatnya sama sebetulnya. Ya, jadi yang perlu kita pastikan di sini, apakah benar ada pemahaman namanya pemahaman Wahabi dan pemahaman itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan dulu. Ketika bisa dibuktikan secara ilmiah, bagaimana caranya membuktikan secara ilmiah? Ya, coba dipanggil orang-orang yang menggunakan istilah ini Wahabi. Apa sih ajaran Wahabi yang Anda permasalahkan itu? Sebutkan contohnya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G. Baik, kita lihat sekarang. Apakah memang ajaran ini sesuatu yang tidak dikenal dalam Islam? Tidak pernah ada ulama sebelum orang-orang yang dianggap Wahabi tadi yang mengajarkan hal tersebut? Ataukah sejatinya itulah ajaran Islam? Dan masalahnya adalah karena banyak orang yang tidak paham hakikat Islam. Nah, jadi istilah Wahabi ini harus didudukkan dulu. Baru kita bisa bicara apakah ini ajaran sesuatu yang jelek, yang harus ditolak, ataukah sebaliknya. Justru inilah ajaran Islam yang sebenarnya dan inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun kebanyakan orang tidak memahami hal tersebut sehingga mereka memusuhi. Dan itu biasa terjadi. Sebagai contoh, Nabi SAW pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan Islam, itu dimusuhi luar biasa. Dianggap memecah belah persatuan bangsa Arab, dianggap membodoh-bodohkan tradisi nenek moyang mereka, mencela berhala-berhala yang mereka agungkan, ya, dianggap sebagai tukang sihir, dianggap sebagai penyair, orang gila, pendusta, dan lain sebagainya. Mereka melakukan pengkambing hitaman atau menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya masalahnya bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelek, namun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kebudayaan dan tradisi yang sudah mereka lakukan turun-temurun. Itu saja ancamannya. Itu saja masalahnya ya. Karena orang itu punya kebiasaan. Ini kebiasaan manusia ya. Dia itu berat untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisinya dia. Kalau kita ketemu dengan orang Jawa, pasti dia punya tradisi di Jawa. Ketemu dengan orang Sumatera, pasti punya tradisi. Orang Kalimantan, orang Sulawesi, di masing-masing tempat itu ada tradisi, ada kebiasaan. Dan menjadi karakter manusia, orang itu berat kalau disuruh meninggalkan kebiasaannya. Terlepas apakah kebiasaan dia itu dibenarkan ataukah tidak dibenarkan. Ya, penyembahan terhadap berhala itu kebiasaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi. Sekarang kita mau pakai kacamata siapa? Mau pakai kacamatanya Abu Jahal, Abu Lahab? Ya pasti benar ajaran penyembahan terhadap berhala itu. Kan itu tradisi mereka, warisan nenek moyang mereka. Kalau kita pakai kacamatanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan yang lain-lain, pasti kita katakan itu adalah kekufuran, kemusyrikan, kebatilan. Nah, jadi kita mau lihat pakai parameter siapa ini.
Karena kalau kita tidak mengacu kepada parameter yang baku, yaitu apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita pakai sudut pandang masing-masing kalangan, maka tidak akan ada hasil akhir di sini. Ya menurut mereka ini jelek, yang lain bilang bagus. Yang dibilang bagus oleh yang lain akan dibilang jelek karena perbedaan sudut pandang tadi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan penilaian yang baku di sini. Dan tidak mungkin sesuatu itu tidak memiliki hakikat. Ini benar atau salah sih sebetulnya? Ini terpuji atau tercela sih? Allah pasti akan tidak akan membiarkan umatnya ini tidak punya rujukan dalam hal-hal yang mereka harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kalau kita tidak merujuk kepada dalil, maka tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Ini bukan pertanyaan pertama dan bukan pula pertanyaan terakhir. Tinggal kita mau parameternya apa di sini. Kalau mau bicara dalil, ayo kita bicara dalil. Kita bicara ilmiah, ya. Buktikan di mana jeleknya, siapa yang menilai itu jelek. Semuanya akan jelas dengan itu. Nah, Masya Allah, Ustaz Syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan sudah berbagi faedah bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, kru dan juga keluarga di sana. amin amin. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz.